Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa TV1 dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan perlindungan kepada Anda semua. Allah memberikan kesehatan kepada Anda semua. Allah memberikan kebugaran kepada Anda semua, sehingga Anda semua, kita semua bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala rabbuka, dan ketika Tuhanmu berkata, lil malaikati, kepada malaikat, inni ja'ilun, sesungguhnya aku menjadikan fil ardi, di muka bumi, khalifah, yaitu khalifah, wakil Allah di muka bumi. Malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Qalu, malaikat berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau menjadikan fiha, di bumi ini, may yufsidu fiha, yaitu mereka yang bakal merusak bumi, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Malaikat berkata seperti itu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami mensucikan engkau. Nusabbihu bihamdika, kami memuji engkau. Lalu Allah pun menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala, Allah menjawab, inni a'lamu, aku lebih tahu, ma la ta'lamun, yang kalian tidak ketahui. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Khalifah, wakil Allah di muka bumi. Khalifah juga bisa berarti pemimpin. Wakil Allah di muka bumi yang namanya wakil. Wakil itu harus mewakili. Untuk bisa mewakili, bisa mengemban tugas sebagai wakil, maka wakil harus punya komunikasi yang baik dengan yang diwakili. Manusia adalah wakil Allah di muka bumi. Dalam bidang apa? Syekh Jalaluddin Rumi berkata, human being come to this world to do particular work. The work is the purpose and each is specific to the person. Manusia datang ke muka bumi to do particular work, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. The work is the purpose. Pekerjaan itulah maksud diciptakannya manusia. And each specific to the person. Dan masing-masing berbeda. Ada yang menjadi wakil Allah di muka bumi dalam bidang ilmu pengetahuan. Ada yang menjadi wakil Allah di muka bumi dalam bidang mensejahterakan umat. Ada yang menjadi wakil Allah di muka bumi dalam bidang keamanan, kebersihan, ketentraman, dan lain sebagainya. Kita semua adalah wakil Allah di muka bumi, tergantung potensi yang Allah berikan kepada kita, tergantung kapasitas yang Allah berikan kepada kita. Begitu. Kita semua adalah wakil Allah. Untuk bisa menjadi wakil, komunikasi harus intensif dengan yang diwakili. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan batin kita yang mengingat Allah. Nah, begitu.
Meskipun secara lahiriah zikirnya banyak, tetapi kolbunya tidak ingat kepada Allah, hakikatnya belum kita berkomunikasi. Nah, sebagaimana pada kajian sebelumnya, bahwa manusia terdiri dari lahir dan batin. Mana yang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hakikatnya batinnya. Inilah kita perlu mengenal diri kita. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kolbu kita lah yang berkomunikasi. Nah, kolbu kita yang berkomunikasi. Dan kolbu ini adalah aspek batin, aspek ruhani, bagian dari ruh. Nah, maka manusia, kita harus kenal diri kita, bahwa kita terdiri dari jasad dan ruh. Jasad dan ruh. Dalam surat Ad-Dahr ayat 1 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata, bukankah telah datang, alal insan, bagi manusia, hinun, pada satu waktu, lam yakun syai'am madhkura, saat itu manusia belum bisa disebut bentuknya apa, belum bisa. Saat itu masih berbentuk ruh. Nah, saat itu manusia masih berbentuk ruh koleksi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena manusia ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi, untuk menjadi khalifah, ruh saja nggak cukup, perlu adanya jasad. Untuk menyampaikan seperti ini, ruh saja tidak cukup, perlu jasad. Untuk bersih-bersih, ruh saja nggak cukup, perlu jasad. Dan lain sebagainya, tugas-tugas kita semua memerlukan jasad, maka disiapkan oleh Allah jasadnya. Tetapi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum ada jasad, Allah sudah ciptakan ruh dulu. Ruh lebih awal dan ruh lebih abadi. Nah, ketika jasad kita katakanlah 60 tahun, 70 tahun di muka bumi, jasad kita wafat, game over. Saat itu ruh kita tetap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ruh ini lebih awal, ruh lebih akhir, ruh lebih abadi, dan ruh lebih berharga. Loh, kok lebih berharga? Iya. Nah, ini. Coba kita pada kesempatan yang lalu saya sudah sampaikan tentang 3 pilar agama. Manusia kadang-kadang kurang adil. Lahiriah aja diurusin, batiniahnya kurang. Giliran untuk lahiriah luar biasa. Wah, bedaknya aja misalkan ya, bedak ada bedak dasar, bedak menengah, bedak lanjutan. Ini kayak kursus bahasa Inggris. Ada bedak menengah lanjutan segala. Wah, luar biasa. Bulu matanya, alisnya, rambutnya, manicure, pedicure. Wah, kulitnya. Wah, treatmentnya luar biasa kalau buat fisik. Sabunnya ini, samponya ini, wah, lipstiknya, dan lain-lain. Dari merah sampai hijau sampai hitam. Wah, bedaknya kayak kursus bahasa Inggris dasar menengah lanjutan. Wah, luar biasa dah kalau udah fisik, udah lengkap banget dah. Bajunya 1 lemari, bawahan 1 lemari, atasan 1 lemari. Wah, sepatunya jejer. Wah, luar biasa dah kalau buat fisik. Bagaimana dengan buat ruh? Nah, itu ya. Laki-laki bagaimana? Laki-laki juga kadang-kadang gak kalah genit. Wah, minyak, kalau pakai minyak rambut, wah, luar biasa, begitu kan? Nah, wah, itu mirip Cristiano Ronaldo, lillahi ta'ala. Niatnya mirip Cristiano Ronaldo. Wah, tapi karena badannya kurus, kering, jadi jauh sama Cristiano Ronaldo gitu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kirain gantengnya bakal sama, ternyata beda. Emang bahannya beda, mau diapain lagi? Nah, artinya hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, manusia ini porsi perhatian kepada fisik luar biasa. Padahal kita kenali diri kita. Diri kita yang hakiki bukan yang fisik ini. Fisik ini paling beberapa puluh tahun. Diri kita yang hakiki adalah yang ruh, yang awal, yang akhir, dan yang lebih berharga. Emang lebih berharga? Iya. Manusia ini baru berharga kalau fisik ini ada ruhnya. Kalau fisik ini nggak ada ruhnya, nggak berharga. Katakanlah artis. Artis, siapa yang udah meninggal? Silakan disebutkan. Artis cantik udah meninggal, siapa tuh? Fulanah, katakanlah begitu ya. Tapi nggak ada artis nama Fulanah ya. Fulanah lah gitu. Si artis Fulanah ini.
Waktu masih hidup nih artis, wah popularitasnya luar biasa, lagunya luar biasa nih. Zaman dulu misalkan begitu, wah kalau pakai parfum yang paling mahal, mungkin dari Madrid atau Barcelona atau Manchester. Oh itu sih nama-nama sepak bola ya, jadi sepak bola nih. Parfumnya dari Eropa, nah, bajunya mahal, nginepnya di hotel bintang 9. Maksudnya apa? Kantor NU. Di Indonesia ada bintang 9. Nah jadi itu bajunya, parfumnya luar biasa. Hotelnya harus yang mewah. Kenapa sih artis itu begitu? Karena masih ada ruhnya. Oke. Coba kalau ruhnya sudah dicabut dari jasadnya, tinggal jasadnya. Kira-kira parfumnya dari Italia, Madrid, Barcelona, Manchester, Liverpool, atau parfumnya Kapur Barus? Kapur Barus yang murah. Yang tadinya sutra dan lain sebagainya dari Milan dan lain sebagainya, dari jaket kulitnya dari Turki, mungkin begitu. Tapi bagaimana kalau ruhnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Bajunya bukan yang mahal lagi, kain kafan yang keras, kasar dan murah. Nah, hotelnya tadinya harus yang bintang 6, bintang 7, bintang 8, bintang 9. Wah, ini ya. Ada nggak tuh hotel bintang 9? Ya, pokoknya begitulah. Nah, kalau ruhnya sudah dicabut oleh Allah, tinggal fisiknya saja. Apakah dia layak ditaruh di hotel? Enggak. Taruh di rumah deh? Enggak. Taruh di atas tanah deh? Enggak. Layaknya bagaimana? Digali itu tanah, dimasukkan jasad, dikubur lagi, dikurubin lagi sama tanah. Tuh, kalau ruh sudah berpisah dari jasad. Maka yang berharga kalau begitu apa? Yang berharga adalah ruhnya. Jasad kalau tanpa ruh, dia nggak ada apa-apanya. Dulu bangga, oh itu artis itu kan teman SMA saya. Wah, dia sampai nginep loh di rumah saya loh. Wah, luar biasa, dia bangga. Diinepin artis yang lagi populer. Nginep semalam aja, itu bangganya luar biasa ketika mau konser. Tapi pas ruhnya udah dicabut, tinggal jasad ini, jenazah, lalu nginep di tempat dia. Nggak usah seminggu, semalam aja nginep di tempat dia. Kira-kira bagaimana? Bangga apa nggak mau? Nggak mau. Itulah nasib ruh tanpa jasad. Waktu ibu saya wafat, ketika lihat monitor ternyata sudah wafat, dokter berkata kepada saya, Ustadz, ibu sudah tidak ada. Nah, bahasanya sudah tidak ada. Lah, ibu saya fisik masih utuh. Mengapa dibilang tidak ada? Sudah tidak ada ruhnya. Karena yang paling berharga dari diri kita adalah ruhnya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang paling berharga adalah ruhnya, maka sudah selayaknya porsi perhatian kita harusnya lebih kepada tarbiyah ruhiyah, pembinaan atau ta'dib ruhiyah yang bersifat ruh ini. Nah, tetapi porsinya, sayangnya banyak umat Islam ini lebih kepada fisik, tetapi lupa tarbiyah ruhiyah. Ketika tentang fisik, perhatiannya besar. Ketika tentang fisik, berani mengeluarkan biaya besar. Ketika tentang ruh, tidak berani. Nah ini. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia terdiri dari jasad dan ruh. Orang-orang hebat di Indonesia, kalau anak-anak kecil dulu ditanya, kalau sudah besar pengen jadi seperti apa? Seperti Pak Habibie. Saking cerdasnya beliau. Anak-anak Indonesia memang anak-anak cerdas-cerdas. Tinggal mereka dikasih kesempatan yang sama dengan orang-orang luar negeri, insya Allah kita lebih baik. Nah, begitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Habibie cerdas. Selama masih ada ruh. Ketika sudah tidak ada ruh, nggak bisa lagi. Nah, itu. Ketika sudah tinggal jasadnya, tidak bisa lagi. Berarti yang cerdas yang mana? Ruhnya. Nah, yang mulia, ruhnya. Yang pintar, ruhnya. Yang bertakwa, ruhnya. Dan ruh inilah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hakikat manusia adalah ruhnya. Maka berilah perhatian yang proporsional kepada ruh kita. Nah, itu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang hakiki adalah ruh, maka komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala yang hakiki adalah komunikasi yang ruh.
Kita udah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ruhnya nggak ikut, kolbunya nggak ikut zikir kepada Allah, kosong. Tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu ya misalkan. Tapi nggak ada lah yang begitu. Itu unyil-unyil lagunya tuh ya. La ilaha illallah. Ruhnya nggak ikut. Tanda-tandanya apa? Secara jasad juga dia kelihatan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gila bener nih masjid nih. Ini masjid AC-nya banyak banget. Ini AC-nya kira-kira ini listriknya berapa ribu watt ya? Ini kira-kira per bulannya bayar listriknya berapa ya? Wah, ini rumah saya aja segini, apalagi masjid ini. Wah, lampunya bagus, tiangnya bagus, bangunannya bagus. Wah, itu dia ya. Sambil la ilaha illallah kolbunya, gila bener nih masjid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini jasad berzikir, ruh tidak ikut. Jasad fisik berzikir, batin tidak ikut berzikir. Nah, inilah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kenali diri kita. Kita akan kenal Tuhan kita. Kenali diri kita bahwa diri kita terdiri dari jasad dan ruh. Maka kalau sudah begitu, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan pendekatan ruhiyah. Kita jangan merasa sudah berzikir banyak ribuan sementara ruh kita tidak dilibatkan, lalu kita merasa sudah berkomunikasi dengan Allah, belum. Pantesan saya udah zikir banyak tapi kok saya nggak deket-deket juga kepada Allah, saya kok nggak tentram-tentram juga. Iya, ruhnya nggak dilibatkan. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita membaca Al-Qur'an, begitu pula ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terdiri dari jasad dan ruh, ini penting dan ini lebih penting lagi. Begitu pula komunikasi dengan Allah dalam bentuk zikir, ini penting, ini lebih penting lagi. Nah, lalu apa pentingnya zikir yang bersifat eksplisit ini? Zikir yang bersifat fisikal ini? Zikir yang bersifat fisikal ini untuk mendukung zikir batin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika kalbu kita lupa, diingatkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, diingatkan oleh lisan kita. La ilaha illallah. Ini zikir jahri namanya. Zikir eksplisit namanya zikir jahri, jelas. Tapi ada juga zikir yang kedua, yaitu zikir khafi, zikir yang samar. Suatu saat ibu saya tanggal 9 November 2006. Ibu saya saat itu menjelang wafatnya. Tensi darah sudah tinggal 10. Lalu yang ada di ruangan itu berkata, "Ma, istighfar ma, nggak bisa lagi. Mulutnya udah nggak bisa bergerak. Nyebut ma, la ilaha illallah, nggak bisa lagi. Mulutnya udah nggak bisa bergerak." Lalu saat itu sebagai orang yang dekat dengan kepala ibu saya bisikan ibu saya, "Ma, ingat ma saat mendapatkan pembelajaran zikir, saat mendapatkan talqin zikir khafi." Nah, zikir khafi itu apa? Zikir yang ada di dalam kolbu kita. Nah, zikir yang dilakukan kolbu kita. Ingat ma saat zikir khafi, zikir yang tidak melibatkan fisik, tetapi zikir itu dilakukan oleh batin kita saja. Ingat ya ma saat mendapatkan talqin itu. Lalu kami bimbing zikir khafi, kami ketuk-ketuk bantalnya. Kurang lebih 30 menit kami ketuk-ketuk bantalnya. Dan dokter tadi berkata, "Oh, ibu sudah tidak ada." Smooth cara menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat pemirsa TV One dimanapun Anda berada, yang ingin saya sampaikan dari kenyataan ini, kejadian seperti ini, di mana kita tidak bisa zikir secara lisan, bisa saja menimpa siapapun dari kita. Mungkin penyakit kita sudah begitu parah, tidak bisa lagi berzikir secara lisan, tetapi masih ada satu cara, satu upaya, yaitu berzikir secara khafi. Alhamdulillah ketika kami sampaikan, "Ma, ingat ya ma, zikir khafi." Lalu ibu saya ngangguk pelan. Lalu ketika awalnya kita bantu ketuk-ketuk, lalu lama-lama alisnya memudar,
lama-lama memudar, lalu lama-lama kita tidak tahu kalau tidak dikatakan oleh dokter, ibu sudah tidak ada. Nah, ini bisa terjadi kepada siapapun. Kita tidak bisa berzikir lagi, masih ada zikir di dalam kolbu kita. Ada istilah bisa karena biasa. Biasa karena pembiasaan. Ibu saya kenapa dia bisa zikir khafi? Karena biasa. Kenapa dia biasa? Karena pembiasaan. Dia lakukan pembiasaan. Setiap habis sholat, zikir jahri, la ilaha illallah. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan zikir khafi. Ingat kepada Allah hanya di dalam kolbu kita. Fisik tidak berperan saat itu. Kolbu yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatan tersambungnya kolbu kita dengan Allah, itulah konektivitas, itulah zikir kita hakikatnya kepada Allah. Begitu pula ketika kita meminta kepada Allah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini fisik, kolbu kita betul-betul minta apa enggak? Contoh, mau makan nasi uduk pakai jengkol lagi kayak tadi ya. Nasi uduk pakai jengkol, pas mau makan udah perutnya lapar, lalu ada pepesnya, ada ikan teri, waduh. Pas mau makan, oh iya belum doa. Doa dulu. Ya Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wah, gitu kan? Doa secara fisik. Bagi dia doa mungkin sekedar password. Kalau password kita ini enggak mencermati banget gitu kan. Passwordnya apa? Passwordnya alhamdulillah. Kan enggak. Password email apa? Alhamdulillah, selesai. Jadi doa udah kayak password. Ini kalau doa hanya dipanjatkan secara fisik. Nah, bagaimana batinnya belum tentu terlibat. Tetapi kalau sebelum makan kita berdoa, Allahumma barik lana ya Allah, berkahi kami ya Allah, fima razaqtana, dalam rizki yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, makanan yang ada di hadapan ini berkahi ya Allah, wa qina adzabannar, dan jauhilah kami dari neraka ya Allah. Maka bisa jadi makanannya makanan yang begitu penuh berkah. Kalau vitaminnya biasa, dijadikan vitaminnya tinggi. Kalau ada dampak-dampak negatif dinetralisir oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan yang penuh berkah. Doa lahir, doa batin. Maka ketika kita bermunajat kepada Allah, jangan lupa kenali diri kita, bahwa diri kita adalah diri yang lahir, tetapi juga diri yang batin. Maka ketika kita berdoa, doa lahir, doa batin. Nah, jangan doa password. Password sebelum makan gitu ya. Alhamdulillah. Wow, ketika tahak baru alhamdulillah. Ketika tahaknya tempe, ya gini juga udah alhamdulillah. Lain. Ketika tahaknya steak, alhamdulillah. Nah, ini cuman respon dari rasa doang. Ada yang password, ada yang cuman respon dari rasa. Ini baru fisik. Tetapi bagaimana kita alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah, nikmat-nikmat itu adalah semua dari Engkau ya Allah. Nah, batin, munajat, zikir, doa, baca Quran, dan ibadah-ibadah lain, jangan lupa ada aspek lahir, ada aspek batin. Sebagaimana kita kenali diri kita, ada aspek lahir, ada aspek batin. Maka beribadah juga begitu, aspek lahir dan aspek batin. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa diri kita terdiri dari aspek lahir dan aspek batin, maka kita beribadah kepada Allah. Kita mengenal Allah, mencoba terus mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa aspek lahir dan aspek batin. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan ibadah kepada kita, sehingga kita bisa ibadah secara lahir dan batin menuju Allah, mengenal Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu apalagi dampak dari bahwa kita mengenal aspek lahir, aspek batin. Kita di dalam membersihkan diri. Di dalam membersihkan diri, kita tentu perlu bebersih. Membersihkan baju, membersihkan pakaian, ada alat pembersihnya, ada sabun-sabunnya.
Membersihkan rambut, lain lagi sabunnya, pakainya sampo. Membersihkan wajah, membersihkan kaki tangan, lain lagi. Membersihkan lantai, lain lagi. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana dengan membersihkan batin? Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam wakil Allah, kita berkomunikasi dengan Allah, kita berhubungan dengan Allah, kita bermunajat kepada Allah, kita meminta petunjuk-petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, ini dengan aspek batin di dalam ibadah. Namun kadang-kadang kolbu kita ini terhalang. Untuk menuju Allah terhalang. Terhalang apa? Terhalang dosa-dosa kita. Innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi. Dalam hadis riwayat Ahmad. Innal mu'mina, sesungguhnya mukmin, idza adnaba, kalau berbuat dosa, kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi. Ada noktah hitam di kolbunya. Nah, ada noktah hitam di kolbunya. Katakanlah ini cermin. Cermin itu kalau tidak kotor, kita bercermin, lalu ada kurang sempurna dikit, oh ini kurang sempurna nih, wah lipstiknya bleber ke sini, itu ketahuan. Tapi kalau cerminnya sudah banyak nodanya, itu nggak ketahuan. Begitu pula orang yang kolbunya bersih. Kalau berbuat dosa, dia, ya Allah, jangan-jangan saya dosa tadi. Waktu papasan saya ngomong begini. Jangan-jangan itu nyakitin dia. Nyakitin apa enggak ya? Minta maaf ah. Bu, tadi mohon maaf saya ngomong begitu. Maksudnya bukan ini ya Bu ya. Maksud saya begini. Oh ya nggak apa-apa kok. Nah begitu. Nah, lalu kalau cerminnya udah kotor, isinya dosa-dosa, kita nambahin dosa, itu nggak ketahuan. Kalau cerminnya bersih, ada nokta sedikit, itu ketahuan. Jelas, aduh nggak enak nih, ada noda dikit. Tapi kalau sudah banyak, kita tambahin dosa lagi, noktah lagi, itu nggak ketahuan. Orang yang dosanya banyak, ciri-cirinya apa? Berbuat dosa, dia tenang-tenang saja. Enggak, itu enggak dosa, udah biasa, maaf. Dari atasan kita juga udah begitu, itu kan udah jadi budaya perusahaan. Nah, hati-hati, jangan-jangan dosanya udah banyak. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada membersihkan batin kita. Untuk menuju Allah, kolbu kita, batin kita harus bersih. Nah, maka selain kita membersihkan diri kita dengan ilmu fikih, thaharah dan lain sebagainya, bersihkan batin kita. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi dzikrullah. Tiap segala sesuatu ada alat pembersih, dan alat pembersih kolbu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kesimpulannya, bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Mengenal diri, bahwa diri ini terdiri dari jasad dan ruh, lahir dan batin. Maka beribadahlah kepada Allah secara lahir dan batin. Bersihkan diri kita untuk menuju Allah secara lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa beribadah, sehingga kita bisa bermunajat, berkomunikasi dengan Allah secara lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.